Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fadil dan kita masih membahas mengenai TypeScript untuk pemula. Khususnya di topik kali ini kita akan membahas tentang union types dan narrowing. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai union types, cuman yang lebih advance lagi kita akan sisipkan konsep tentang narrowing. Nah, sebelum kita membahas union type lebih lanjut, kita akan review dulu apa itu union types yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa union type itu adalah tipe yang dapat dibentuk lebih dari satu tipe menggunakan notasi tanda pipe atau OR dan bisa dibentuk dari tipe primitif, tipe non-primitif, dan tipe alias. Nah, sekarang kita akan memperluas lagi pemahaman kita mengenai union types. Nah, apa karakteristik dari union type yang perlu teman-teman ketahui? Nah, yang pertama, hanya dapat melakukan sebuah operasi yang sama untuk seluruh anggota tipe gabungan. Ya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan kita punya sebuah union type yang dapat menerima dua member tipe, yaitu tipe string maupun tipe number. Nah, kalau kita mengoperasikan misalkan suatu variabel dengan tipe string or number ini menggunakan math.floor. Nah, math.floor ini dia adalah sebuah metode matematika di dalam JavaScript untuk membulatkan ke bawah. Membulatkan nilai float ke bawah gitu ya, ke satuan tapi dia lebih rendah. Dan ini dia hanya menerima parameter berupa angka yang tipenya number. Tetapi kita tidak dapat menggunakan math.floor ini yang tipe parameternya diterima oleh string. Dia hanya bisa menerima parameter tipe number saja. Sedangkan contoh yang lainnya, misalkan kalau misalkan kita ingin mengoperasikan sebuah string. Sebuah string kita bisa lakukan operasi to uppercase untuk mengubah seluruh karakter menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua. String to uppercase ini itu hanya dapat dilakukan oleh nilai yang bertipe string dan tidak dapat dilakukan oleh tipe number. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan ini? Sedangkan misalkan kita punya suatu tipe gabungan string atau number, tapi misalkan salah satu tipe member tersebut cuma bisa melakukan sebuah operasi, sedangkan sedangkan satu operasi tersebut ya tidak dapat dilakukan oleh tipe data yang lain. Nah, solusinya yaitu kita melakukan narrowing. Nah, apa itu narrowing? Narrowing kalau kita terjemahkan sebagai penyempitan, itu kita memberikan perlakuan khusus terhadap nilai dengan tipe tertentu. Jadi kita lebih menspesifikkan kalau suatu nilai tipenya adalah tipe yang ingin kita lakukan aksinya atau yang ingin kita operasikan, maka kita dapat mengoperasikan nilai tersebut. Nah, umumnya narrowing ini dilakukan pengecekan tipe tertentu. Nah, pengecekan tipe data ini teman-teman harusnya sudah tahu sintaks atau keyword yang namanya type of, yang digunakan untuk kita mengecek tipe suatu nilai atau suatu variabel itu tipenya apa. Jadi kita melakukan pengecekan if nanti di dalamnya. Kalau tipe dari nilai ini adalah string, maka kita melakukan sesuatu operasi yang dapat dilakukan oleh string. Begitu juga dengan tipe-tipe yang lainnya. Nah, narrowing tidak dilakukan atau tidak wajib dilakukan sih lebih tepatnya jika seluruh anggota tipe union memiliki
sebuah operasi yang sama. Contoh, kita punya sebuah nilai atau sebuah variabel yang tipenya array dan string. Nah, baik array maupun string itu memiliki metode yang sama, yaitu slice. Array dan string juga memiliki satu properti yang sama, yaitu length. Length ini untuk menghitung panjang dari array, bisa juga kita menghitung panjang dari karakter string. Slice juga bisa kita gunakan untuk mengiris member atau anggota-anggota dari array, bisa juga kita mengiris sekumpulan string menjadi bagian atau beberapa karakter tertentu. Itu persamaan dari array dan string. Nah, teman-teman juga bisa mencari suatu metode atau suatu operasi dia dapat dilakukan oleh tipe mana saja gitu. Ya. Kalau misalkan satu operasi bisa dilakukan oleh lebih dari satu, atau misalkan kita punya dua tipe union ini, kita tidak perlu melakukan narrowing. Kecuali tipe union kita punya 3. Misalkan kita tambahkan boolean. Boolean kan tidak bisa kita lakukan slicing. Tidak bisa kita hitung berapa panjangnya. Nah, itu barulah kita bisa menspesifikkan dengan narrowing, yaitu kita persempit definisi tipenya, definisi unionnya, kita ambillah tipe yang spesifik menggunakan type of yang tadi. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktekkan di codingan kita. Sekarang teman-teman buka lagi Visual Studio Code dan pastikan sudah berada di folder di mana teman-teman menyimpan file TypeScript. Dan di sini seperti biasa kita buat folder baru di setiap episode yang akan kita lakukan prakteknya. Buat saja 14 tipe atau union type. Terus karena kita akan mempelajari konsep narrowing, maka di sini tambahkan narrowing. Nah, seperti biasa kita tidak perlu fileindex.ts. Kita lebih tepatnya kita tidak akan membutuhkan file tsconfig. Kita hanya butuh index.ts saja. Jadi di sini teman-teman buat index.ts. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan pemahaman kita tentang union types ini. Misalkan kita punya sebuah variabel yang bisa kita isi misalkan dengan nilai gitu ya. Apapun. Kita tidak gunakan const, kita coba gunakan let supaya kita bisa ngeganti-ganti nilainya. Kemudian kita definisikan tipenya, tipe union. Misalkan kita dapat menerima string maupun number. Nah, kalau seperti ini, kita misalkan mengisi nilai seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, kita bisa mengisinya dengan string begini. Terus karena dia juga memiliki tipe membernya number, kita bisa buatnya 300 seperti ini. Nah, untuk sekarang saya buat dalam bentuk string seperti ini. Nah, pertanyaannya, tipe string, misalkan kita mau menghitung panjang string. Tapi, apakah kita juga bisa menghitung panjang pada tipe number? Oke, kita akan coba ya. Kita misalkan buat console log aja untuk menghitung length-nya. Nilai titik length. Nah, ini jelas bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kalau nilai ini kita ganti jadi 300 tapi dia tipe number? Nah, tentu dia akan error di sini karena properti length itu tidak ada di tipe number. Jadi length ini tidak dapat kita operasikan ketika nilai yang kita isi adalah number, ya. Walaupun string juga memiliki operasi length.
Tapi ingat tadi, kita dapat melakukan operasi tanpa ada error jika seluruh anggota atau member dari tipe union ini memiliki sebuah operasi yang sama. Nah, tadi kita menghadapi isu seperti ini. Kalau misalkan kita ganti lagi dengan string, kita harus ya misalkan apa? Lengthnya tidak ada masalah, terus misalkan kita ganti dengan number, lengthnya juga bermasalah. Nah, untuk mengatasi ini, kita lakukan narrowing. Narrowing itu kita mempersempit. Lebih tepatnya, kita menspesifikasikan operasi tertentu dapat dilakukan oleh nilai yang tipenya apa. Ya, karena length hanya bisa dilakukan oleh nilai yang tipe string, maka si variabel nilai ini kita harus cek terlebih dahulu tipe datanya. Ya, caranya gimana? Nah, kita gunakan logika if untuk mengecek type of dari nilai. Nah, jika tipe data dari nilai ini adalah string, maka kita dapat menghitung panjangnya. Ya, walaupun nilai yang kita isi itu juga ya number, ya, tapi kita bisa lihat bisa lakukan type of ini, ya. Coba kita cek lagi. Type of, oke. Jadi jika tipe data dari variabel nilai ini adalah string, maka kita dapat menghitung panjangnya. Tapi ini masih tetap error karena properti lengthnya tidak ada untuk tipe never. Nah, nilai ini sudah menjadi tipe never, ya. Jadi sekalipun kita bikin string, ya dia benar gitu. Tapi kalau kita ubahnya menjadi number, nilainya akan berubah menjadi tipe never. Nah, supaya ini bisa kita lakukan narrowing, biasanya kita bungkus di dalam function, ya. Jadi misalkan kita buat sebuah function hitung atau cetak length. Contoh saja ini ya. Kita buat contoh yang menerima parameter length dari suatu string ya. Misalkan ini suatu nilai. Tapi tipe yang diperbolehkan string maupun number misalkan. Ya. Dan kemudian kita bisa lakukan pengecekan langsung ya. Jika tipe dari nilai adalah string, maka kita bisa cetak nilai titik length gitu. Nah, ini bisa kita komentari. Nah, jika tipe data dari nilai ini adalah string, maka length bisa kita lakukan pencariannya. Tapi, bagaimana kalau misalkan tipenya selain string? Berarti ya kita tidak akan mendapatkan apapun. Nah, berarti kalau misalkan tidak terpenuhi, pasti dia number. Nah, number harus kita ubah dulu menuju string. Ya. Jadi kalau konsol titik log nilai ini ya dia sebenarnya string or number, tapi karena kita sudah mengecek dia tipenya string, maka ini tipenya harusnya bukan string lagi. Tapi karena dia console log mau dia selesai, ini juga dieksekusi. Makanya kita buat return. Tapi kita tinggal return aja nilai titik length
mungkin ini kita bisa ganti hitung length gitu ya. Hitung length. Walaupun ya bahasanya nyampur nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau kita coba cek return nilainya, ini nilai sudah bertipe string, artinya yang awalnya menerima string atau number sudah dipersempit dengan cara dicek tipenya. Kalau dia string, maka nilai di sini adalah string, berarti di sini nilainya adalah number. Jadi tipe narrow itu kan kita mempersempit tipe ketika berada di dalam scope tertentu. Nah, nilai kan tidak bisa kita hitung length-nya. Nah, harus kita konversikan ke string dulu. Number to string. Setelah kita ubah ke string, maka di sini kita bisa hitung length-nya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hitung length dari misalkan 4000, harapannya nanti outputnya 4 ya. Misalkan nih kita cetak di konsol titik log saja seperti ini, dan nanti nilai yang di return adalah number. Teman-teman bisa lihat nih, return type dari sebuah fungsi. Nilai .length tipenya number, ini juga tipenya number secara eksplisit ya. Nah, kita coba eksekusi untuk memastikannya saja. Jadi kita clear, kita ingat tsc filenya ke 14 index.ts, kemudian no emit on error. Atau teman-teman sebenarnya bisa menggunakan tsc saja asalkan teman-teman sudah konfigurasi tsconfig.json. Cuma kali ini saya tidak akan menggunakannya karena kita masih sederhana saja membuat contohnya ya. Oke, kita coba enter, harusnya tidak ada masalah, mudah-mudahan ya. Atau sebenarnya mungkin bisa di watch ya, cuman sekarang sih saya tidak perlu watch karena kita ingin coba eksekusi menggunakan node 14 tab index.cs ya, hasilnya 4. Tapi kalau misalkan kita buat dia string hello world, nilainya di sini kalau kita masukin hello world, apakah tipenya string? Kalau betul, kembalikan langsung length-nya. Tapi kalau misalkan tadi dia adalah bukan string, sudah otomatis ini number. Atau apapun itu, ubah ke string, baru panjangnya. Oke, kita coba save, eksekusi ulang, dan kita coba jalankan kembali. Kita tunggu, ini cukup lama. Tidak masalah, ya panjang karakter hello world-nya 11. Jadi kita juga bisa tadi menerima value yang tipenya number, return-nya juga panjang dari karakter number itu, dan juga length dari string juga bisa kita kembalikan di sini. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau ubah ke uppercase ya bisa saja, tapi number tidak bisa, bukan gitu. Ya. Oke, teman-teman bisa coba explore lagi mengenai tipe union yang kita padukan dengan narrowing. Sekarang, kita tidak harus menggunakan narrowing. Kalau misalkan seluruh member dari union type ini itu memiliki sebuah operasi yang sama, ya. Misalkan kita coba komen lagi, ya. Nah, misalkan nilai ini menerima string atau array of string. Misalkan array of apapun, mau array of number lah ya. Gampang. Nah, string maupun number itu sama-sama, atau array of number
atau array of tipe apapun, dia sama-sama memiliki properti length, ya. Jadi kalau misalkan kita langsung return nilai titik length, ini sudah valid. Jadi kita tidak harus melakukan narrowing seperti tadi. Cukup dengan begini saja, karena length ini dimiliki operasi length ini juga dimiliki sama-sama oleh seluruh anggota dari union. Ya, kita coba hello world dan kita coba mungkin copy paste untuk hitung length, tapi parameternya array of number ya. 2, 3, 5, 6, 10, 12 ya, random aja lah. Oke, kita save, kita coba eksekusi lagi. Tidak ada error, harusnya. Not. Oke, mantap ya. Jadi itu pembahasan kita mengenai tipe union, di mana kita lebih memperluas lagi pemahaman kita mengenai union type, dan kita juga sisipkan konsep tentang narrowing, karena ada hubungannya dengan operasi dari seluruh member tipe union ini. Sekian perjumpaan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.